Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Tentunya semangat ya. Sebelumnya izinkan kakak perkenalan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama kakak kami Nadiri, mahasiswa dari Universitas Kusuma Pusada, program sarjana. Di sini kakak akan melakukan pendidikan kesehatan pada kasus HIV/AIDS dan penyalahgunaan massa sekaligus pencegahan sekunder. Baik, langsung saja ya adik-adik, kita langsung ke materi. Materi terkait informasi tentang HIV/AIDS. HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus, merupakan virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia dan menyebabkan AIDS. AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus HIV. HIV ditularkan melalui 3 cara, yaitu hubungan seksual, meliputi anal, oral, dan vaginal, transfusi darah atau jarum suntik secara bergantian. HIV tidak ditularkan melalui hidup serumah dengan orang yang terinfeksi HIV, berenang, berjabat tangan, berciuman, dan gigitan nyamuk atau serangga. Nah, untuk perjalanan penyakit HIV yaitu HIV masuk ke dalam tubuh melalui hubungan seks secara bebas, transfusi darah, atau jarum suntik. Selanjutnya, RNA virus berubah menjadi DNA intermediar atau DNA provirus dengan bantuan enzim transkriptaminase dan kemudian bergabung dengan DNA sel yang diserang. Selanjutnya, HIV berkembang biak di limfosit T dengan CD4, maka sistem imun tubuh sedikit demi sedikit dihancurkan. Setelah itu terinfeksi, pada sebagian orang timbul infeksi primer. Selanjutnya, masa tanpa gejala pada HIV lamanya 3-10 tahun. Masa tanpa gejala akan memendek bila berlarut pada titik keseimbangan atau set point tinggi. Setelah masa tanpa gejala akan timbul gejala pendahuluan yang kemudian diikuti oleh infeksi oportunistik. IO adalah infeksi yang mengikuti perjalanan penyakit HIV. Dengan adanya IO, maka perjalanan penyakit HIV telah memasuki stadium AIDS. Sebelumnya, adik-adik sampai sini apakah sudah paham? Lanjut ya. Baik, selanjutnya yaitu stadium klinis. Nah, untuk stadium klinis yang pertama yaitu asimptomatik, yaitu tanpa gejala dan pembesaran getah benih. Dan yang kedua yaitu stadium 2, penurunan berat badan, infeksi saluran atas berulang seperti flu, amandel, radang telinga, dan radang tenggorokan. Selanjutnya, herpes zoster, sariawan di ujung bibir, luka di mulut berulang, radang kulit, dan infeksi jamur kuku. Selanjutnya yaitu stadium ketiga, yaitu diare kronik selama lebih dari 1 bulan, demam selama lebih 1 bulan, jamur di mulut berkepanjangan, tuberkulosis paru, infeksi bakterial berat seperti pneumonia, emphysema, meningitis, dan sariawan tak kunjung sembuh, dan radang besi. Dan yang terakhir yaitu anemia dan turunnya trombosit. Selanjutnya yaitu stadium keempat, yaitu HIV wasting syndrome, yaitu penurunan berat badan sebesar 10% dan pneumonia pneumosis girovesi atau PCP. Dan selanjutnya yaitu infeksi herpes simplex dan jamur di esofagus, tuberkulosis ekstraparu, dan sarkoma kaposi. Lanjut ya adik-adik, yaitu pemeriksaan penunjang dan pengobatan HIV/AIDS. Yang pertama yaitu pemeriksaan penunjang seperti tes HIV, yaitu melalui konseling terlebih dahulu, yaitu VCT, Voluntary Counseling Test, dan CD4, sel darah putih limfosit T, dan viral load. Dan yang kedua yaitu pengobatan ARV, yaitu antiretroviral virus, diminum
Baik, di sini kakak akan memberikan materi tentang pencegahan pada HIV/AIDS. Yang pertama yaitu hindari jarum suntik lebih baik, stop penggunaan narkoba. Kedua, melakukan hubungan seks dengan aman, memahami cara penularan HIV, melaporkan kejadian kejahatan yang dialami, minum obat perilaksi selama 6 bulan, pemeriksaan laboratorium secara berkala. Apakah sudah dipahami ya, Dek? Ya. Baik, terima kasih. Kan tadi kita membahas tentang HIV, selanjutnya kita akan membahas tentang nafsa. Sebelumnya Dek sudah pernah mendengar nggak kata nafsa itu apa? Baik, nah di sini kakak akan menjelaskan tentang nafsa. Sebelumnya pendahuluan kasus nafsa yaitu penyalahgunaan nafsa di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Terlihat dinamakan banyaknya penggunaan nafsa dari semua kalangan. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkoba Nasional, penyalahgunaan narkotika meningkat sebesar 28,9% per tahun. Jumlah tersangka tindak kejahatan psikotropika meningkat sebesar 28,6% per tahunnya. Sehingga peran perawat sangat penting untuk membantu menghadapi permasalahan nafsa, yaitu dengan cara preventif dan promotif. Selanjutnya yaitu berdasarkan data ini melatar belakangi pentingnya untuk melakukan pendidikan kesehatan pada kasus penyalahgunaan nafsa. Nah, selanjutnya yaitu informasi tentang nafsa. Nafsa merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, dan psikotropika. Bahaya nafsa antara lain apabila zat ini masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan saraf pusat atau otak, sehingga menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan fungsi sosial, sehingga dapat menyebabkan kematian. Narkotika merupakan zat kimia atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya, ganja, kokain, morfin, puto, dan kodein. Untuk lanjutan dari materi tadi yaitu alkohol zat yang bersifat memabukkan, misalnya miras yang mengandung berbagai kadar etanol di dalamnya. Alkohol terdiri dari beberapa golongan, antara lain golongan A. Kadar alkohol 1,5% yaitu seperti bir. Golongan B, kadar alkohol 5-20% seperti minuman anggur. Alkohol golongan C yaitu kadar alkohol 20-50% seperti whisky atau vodka. Selanjutnya adalah psikotropika, yaitu zat kimia atau obat alamiah maupun sintetik yang bukan narkotika, berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada fisik dan mental. Selanjutnya adalah zat adiktif lain. Bahan atau zat yang tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan, contoh kafein, nikotin, lem aja, idol, dan thinner. Baik adik-adik, sampai sini apa sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah ciri-ciri pengguna nafsa. Sebelumnya jadi apakah pernah tahu bagaimana ciri-ciri pengguna nafsa itu seperti apa? Oh iya, benar ya. Nih selanjutnya kakak akan menjelaskan lebih luas ya. Yang pertama yaitu badan kurus dan muka pucat. 2. Jantung berdebar dan berkeringat berlebih. Ada bekas luka, sayatan di tubuh. Mata berkesan sayu. Acuh tak acuh, suka begadang, sering minggat. Jorok dan jarang mandi. Suka minta atau pinjam uang. Suka menyendiri atau berbohong. Lanjut ya. Selanjutnya adalah bahaya nafsa. Yang pertama yaitu mengakibatkan kerusakan dan ketergantungan fisik, kerugian materi dan uang, menimbulkan disharmoni
dengan baik dan bimbingan sosial melalui kunjungan rumah. Baik adik-adik, penjelasan pendidikan kesehatan tentang kasus HIV dan NASA dari kakak sudah selesai. Mungkin adik-adik ada yang ingin bertanya atau bagaimana? Baik, alhamdulillah ya sudah paham. Kakak sangat berterima kasih ya sama adik-adik atas waktunya. Kakak minta maaf ya kalau misalkan ada kesalahan kata maupun sikap kakak yang kurang berkenan ya. Baik ya adik-adik, terima kasih. Saya tutup.